Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengimbasan asesmen kompetensi minimum oleh Ratini, guru SD Negeri Donon 04, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang rendah. Reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk itu, tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak diberlakukan lagi. Kompetensi siswa yang diharapkan adalah kecakapan hidup di abad 21 bersanding profil pelajar Pancasila yang terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar. Kecakapan hidup abad 21, kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berbineka global. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. 1. Untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. 2. Menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. 3. Memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Manfaat asesmen nasional. Potret kualitas pembelajaran di sekolah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, dasar untuk menyusun peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembanding meliputi tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, serta metode penilaian. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimum meliputi asesmen literasi membaca, terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kriteria peserta asesmen nasional. Seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Jenjang SD dan paket A, hari pertama, tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Sedangkan hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk jenjang SMP dan paket B, serta SMA dan paket C, hari pertama literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit.
Hari kedua, tes numerasi 90 menit, serta survei lingkungan belajar 30 menit. Bentuk soal asesmen kompetensi minimum. 1. Pilihan ganda. 2. Pilihan ganda kompleks. 3. Menjodohkan. 4. Isian singkat. Dan terakhir adalah uraian. Kompetensi AKM literasi membaca meliputi konten, proses kognitif, dan konteks. Konten terdiri dari teks informatif, teks fiksi. Proses kognitif meliputi menemukan informasi, interferensi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks terdiri dari konteks personal, sosial budaya, serta saintifik. Komponen AKM numerasi terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Konten meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitif meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks terdiri dari konteks personal, sosial budaya, serta saintifik. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Pada kelompok literasi, terdiri atas 4 kelompok yang berbeda. Yang pertama, perlu intervensi khusus, murid yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. Kelompok kedua adalah dasar, murid yang mampu menemukan dan mengambil informasi secara eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok ketiga adalah murid yang cakap, mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks. Serta kelompok keempat adalah kelompok mahir, murid yang mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, evaluasi isi, kualitas, cara penulisan satu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Kelompok numerasi 1. Perlu intervensi khusus, yaitu murid yang hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Kelompok kedua adalah kelompok dasar, murid yang memiliki keterampilan dasar matematika. Kelompok ketiga adalah kelompok cakap, murid yang mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Serta yang keempat adalah mahir, murid yang mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Demikian pengimbasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.